Pellegrini pun akhirnya resmi ditahan oleh pihak kepolisian dan akan ditindak lebih lanjut. Sementara itu Juliet dan Asane justru sedang menikmati malam yang indah bagi mereka berdua. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin. Sebelumnya Mimin mau ngumumin bahwa Lupin season 2 telah resmi beredar dan bisa ditonton oleh kalian di Netflix. Namun bagi kalian nih yang mungkin udah nonton tapi nggak ngerti sama alur ceritanya, atau mau nonton di Netflix tapi nggak punya akunnya, tenang, biar Mimin yang bantu. Karena kali ini kita bakalan mengulas alur cerita di balik series Lupin season 2. Tetapi sebelumnya Mimin mau minta maaf karena Mimin bakal ngepospon series yang lagi kita review, yaitu series MacGyver. Jadi MacGyver akan berhenti sejenak dan kita bakal nge-review bareng-bareng series Lupin season 2 yang tentunya udah sering kalian tanyain di kolom komentar. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Pellegrini yang diberi beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian, termasuk tentang seberapa jauh ia mengenali Asane Diop. Pellegrini menjawab, ia sangat mengenali Asane karena ia merupakan anak dari seorang pencuri berlian. Namun, rupanya pihak polisi lebih memihak pada Asane karena mereka telah mengetahui bahwa Pellegrini memanfaatkan momen tersebut untuk mengeruk dana yang lebih besar dari berlian yang telah dicuri. Di situ Pellegrini hanya terdiam. Kemudian pihak kepolisian mulai menyodorkan satu wajah yang pasti sangat Pellegrini kenali, yaitu Leonard. Polisi menjelaskan Leonard merupakan orang yang menculik Raoul, putra dari Asane. Lalu pihak kepolisian berhasil menemukan tempat tinggalnya yang berada di apartemen milik Pellegrini. Mendengar hal tersebut, Pellegrini mengelak. Ia mengatakan jika dirinya tak mengetahui secara pasti siapa saja yang menyewa apartemennya. Saat Pellegrini semakin tertekan, ia tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari Menteri Dalam Negeri yang ternyata berniat membantu Pellegrini. Dan hasilnya, Pellegrini dinyatakan tak bersalah dan berhak bebas. Setelah bebasnya Pellegrini, Juliet selaku putri dari Pellegrini langsung mengadakan pertemuan dengan Asane untuk memberitahu hal tersebut. Asane rupanya tak terkejut karena ia sangat tahu bagaimana luasnya koneksi yang dimiliki Pellegrini. Tetapi Asane tetap ingin Juliet menggelar konser yang akan ia adakan. Mungkin saja Asane memiliki rencana tersendiri akan hal itu. Kemudian, scene berpindah pada Pellegrini yang setelah bebas langsung kembali mengembangkan sebuah rencana, di mana kini ia memiliki dua petugas khusus yang ditunjukkan hanya untuk membunuh Asane, di mana Leonard termasuk ke dalam dua petugas tersebut. Setelah cukup lama berbincang, Leonard langsung berpamitan untuk menjalankan kembali misinya. Sementara anak buah Pellegrini yang satunya lagi ditugaskan untuk mengawasi Leonard. Misi pun dimulai ketika Asane sedang asik sendiri di rumahnya. Leonard telah tiba dengan sistem mengendap-endap. Tetapi ketika Leonard hampir saja berhasil menemukan keberadaan Asane, anak buah Pellegrini yang ditugaskan untuk mengawasi Leonard justru membunuhnya dengan cara mencekik Leonard hingga ia tak bisa bernafas dan tewas. Setelah membunuh Leonard, ia langsung pergi dari kediaman Asane. Sementara itu, laporan anonim berhasil diterima oleh pihak kepolisian yang mendapati informasi tentang lokasi dari kediaman Asane. Asane yang saat itu sedang asyik tiba-tiba merasa ada yang tak beres. Ia pun pergi ke daerah depan rumahnya dan telah menemukan jasad dari Leonard. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengemas barang-barangnya, menelpon Ben untuk menyuruhnya pergi secepat mungkin. Tak lama setelah Asane pergi, pihak kepolisian berbondong-bondong mengepung keberadaan Asane. Namun yang mereka temukan hanyalah jasad dari Leonard yang telah tak bernyawa. Di toko yang Ben miliki, ia dengan segera mengambil beberapa barang yang menurutnya penting, lalu menutup dan mengunci toko dan langsung bergegas pergi. Saat di tengah perjalanan, ia merasa diikuti oleh seorang pria. Ben pun menelpon Asane untuk meminta bantuan.
Asane menyuruh Ben untuk tetap tenang dan pergi ke sebuah halte bus yang tak jauh dari tempatnya. Ben pun mengikuti instruksi Asane dengan baik. Namun, pria misterius tersebut terus mengikutinya. Bahkan ketika Ben telah tiba di halte bus, pria yang ternyata anak buah dari Pellegrini tetap mengikutinya. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Asane menyuruh Ben untuk menaiki sebuah bus. Tetapi, lagi-lagi anak buah Pellegrini tetap mengikutinya. Namun, kecerdasan Ben muncul di dalam bus. Ketika bus hampir saja berjalan, Ben langsung keluar menuju pintu darurat, dan ia berhasil mengelabui anak buah Pellegrini. Sekaligus langsung bertemu dengan Asane. Setelah kembali berkumpul, mereka langsung pergi sejauh mungkin dan menutup wajah Asane. Pasalnya, seluruh berita telah menyebar ke penjuru negeri untuk mengumumkan jika Asane adalah buronan dari polisi. Lalu scene berpindah pada Ben dan Asane semasa kecil yang mengunjungi sebuah museum tua bersejarah. Sebelum memasuki museum, mereka diberi beberapa instruksi oleh penjaga untuk tak memasuki area-area yang telah dilarang. Asane pun menganggap enteng hal tersebut dan langsung pergi menuju museum. Kembali pada masa sekarang, di mana Asane dan Ben memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat penyimpanan barang. Di sana mereka terlihat seperti telah merencanakan sesuatu. Sementara itu, di satu sisi pihak kepolisian mendapat petunjuk dari Dumont yang menyuruh mereka untuk menggeledah toko milik Ben. Beberapa anggota polisi pun langsung dikirim untuk menggeledah toko milik Ben dengan harapan mereka bisa menemukan petunjuk. Dan benar adanya, salah satu polisi yang bernama Belkacem berhasil menemukan sebuah surat yang bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Para polisi pun dengan cepat menghampiri tempat tersebut yang ternyata adalah tempat di mana Ben dan Asane baru saja tiba. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, seluruh awak kepolisian dikirim untuk menggeledah tempat tersebut. Sementara itu, Asane sedang dengan tenangnya mengirim sebuah pesan rahasia pada seseorang. Tetapi ketika ia mendengar suara gemuruh yang diyakini adalah para polisi, Asane dan Ben pun memutuskan untuk kembali bergerak. Ketika para polisi telah berhasil menemukan kediaman Asane dan Ben, mereka benar-benar terkejut ketika mereka menemukan sebuah lorong yang sangat panjang sekali berada di kediaman mereka berdua. Namun mereka tetap ingin melakukan pencarian, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memasuki lorong tersebut dan berusaha mencari jalan keluar. Ketika para polisi sedang menyusuri lorong tersebut, Guedira justru sedang mengamati data pribadi milik Asane. Tetapi hal yang sangat penting berhasil Guedira temukan ketika ia melihat sebuah pesan acak yang tertera di sana. Akhirnya, Guedira pun berusaha keras untuk memecahkan pesan rahasia yang mungkin saja telah Asane tunjukkan untuknya. Dan hasilnya, Guedira berhasil memecahkan kode tersebut. Dan ternyata pesan acak yang Asane kirimkan memiliki arti lampu Yahudi. Guedira langsung mengerti kata-kata tersebut. Ia bergegas kembali mendatangi kediaman Asane untuk mencari lampu Yahudi tersebut. Lorong semakin rumit, pihak kepolisian mulai kebingungan mencari jalan keluar dari terowongan tersebut. Tetapi ketika mereka menuruni sebuah tangga, mereka berhasil bertemu dengan orang-orang yang sedang mengunjungi sebuah museum. Dan ternyata itu adalah museum di mana Ben dan Asane sering datangi semasa kecil mereka. Belkacem dengan cepat mengambil tindakan untuk menutup seluruh akses museum agar tak memberi kesempatan pada Asane dan Ben untuk melarikan diri. Namun, sepertinya Belkacem lupa bahwa Ben dan Asane lebih berpengalaman di dalam museum ini. Terbukti dengan Asane yang terus berjalan seakan ia telah sangat paham bagaimana ia harus keluar dari museum tersebut. Setelah cukup lama menyusuri terowongan tersebut, sambil membawa peta yang pernah mereka dapatkan semasa kecil, akhirnya Ben dan Asane berhasil keluar dari museum Katakombe dengan melewati sebuah pintu kecil rahasia yang jarang orang ketahui. Sementara itu, di dalam terowongan maupun di luar museum, para polisi telah mengepung seluruh sisi dari museum tersebut. Setelah berhasil keluar dari museum, Ben memutuskan untuk kembali menghampiri penjaga museum yang telah ia kenali sangat lama. Sembari memberikan sebuah peta, Ben berterima kasih lalu pergi. Dan penjaga museum terkejut, tetapi sebuah kejutan asli muncul ketika penjaga tersebut membuka peta yang Ben berikan. Dan ternyata di dalam peta tersebut terdapat sebuah serpihan berlian yang membuatnya benar-benar senang.
Lanjut, di kediaman Pellegrini, Dumont memberi sebuah informasi yang bisa membuat Pellegrini senang, yaitu Dumont telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti untuk membersihkan nama dari Pellegrini, sekaligus bukti untuk menghancurkan Asane. Di satu sisi, Guedira yang telah lama mencari lampu Yahudi yang Asane beritahu, akhirnya berhasil menemukan lampu tersebut. Ia langsung membongkarnya dan menemukan sebuah flash disk rahasia. Setelah menemukan flash disk itu, Guedira kembali ke kantor dan langsung mengecek isi dari flash disk yang ia temukan. Dan ternyata, flash disk tersebut berisi bukti-bukti kejahatan milik Dumont, termasuk sisi buruknya yang memutuskan untuk bekerja sama melindungi nama baik dari Pellegrini. Lalu scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Asane dan Ben yang tinggal menunggu kehancuran dari Pellegrini. Bersama